Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah berada di tengah-tengah bulan Oktober, yaitu hari Sabtu tanggal 17 Oktober tahun 2020. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang setia, pagi hari ini kami sebelum memulai kegiatan kami ingin mendasari semua kegiatan kami dengan Tuhan. Karena itu kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena firman Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada kami. Dan berdasarkan firman Tuhan itulah kami menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yesaya pasal 14 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan tentu saja yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, atas dua ayat dari Yesaya 14 ini, saya beri tema, kasih Tuhan tiada berkesudahan. Nah Bapak Ibu, kenapa? Penggalan ayatnya itu berisi tentang penindasan, berakhirnya penindasan, dan bahkan berakhirnya si penindas. Tapi saya beri judul kasih Tuhan tiada berkesudahan. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca seluruh kisah ini, maka sebetulnya firman Tuhan ini mau berbicara kepada kita tentang kasih sayang Tuhan yang tiada berkesudahan kepada umatnya itu. Nah Bapak Ibu, jadi ceritanya begini, di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel di dalam penindasan di negeri Babel, lalu tiba-tiba datang berita yang menggembirakan bagi mereka. Nah sebelum kita masuk di situ, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat situasi kita saat ini. Bagaimana apa yang Bapak Ibu rasakan akhir-akhir ini? Kalau saya, Bapak Ibu, saya merasakan akhir-akhir ini udara di Solo ini sangat panas. Jadi beberapa waktu yang lalu tiba-tiba datang hujan di tengah-tengah panas yang begitu menyengat, bahkan membakar tubuh kita. Bapak Ibu, rasanya menyenangkan sekali tiba-tiba hujan. Atau minimal ya debu-debu yang di pohon-pohon, di tembok-tembok, di pagar-pagar kita bisa hilang ya. Jadi itu di tengah-tengah panas terik lalu tiba-tiba hujan, itu betul-betul rasanya menyenangkan sekali. Sama halnya juga Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi COVID yang membingungkan ini, tiba-tiba muncul berita bahwa ada obat, bahwa ada makanan tertentu, bahwa ada minuman tertentu atau gaya hidup tertentu yang dapat mencegah bahkan membantu penyembuhan dari virus Corona 19 ini. Rasanya menyenangkan sekali ya Bapak Ibu. Seperti bahwa kalau kita berjemur matahari di pagi hari untuk cuma 15 menit, 30 menit, di sekitar jam 9, jam 10, itu bisa membantu memberikan stamina yang baik bagi kita. Lalu kemudian kalau kita olahraga teratur, stamina kita akan baik, dan dengan demikian cukup baiklah untuk mencegah bakteri atau virus-virus yang datang. Lalu kemudian ada minuman-minuman tertentu yang baik ya, seperti makan telur juga baik untuk kita. Ini rasanya menyenangkan Bapak Ibu, memberikan pengharapan. Termasuk Bapak Ibu ketika di dalam situasi bisnis yang sepi, tiba-tiba suatu saat datang order yang banyak kepada kita. Nah, itu menyenangkan sekali. Itu memberi pengharapan dalam kehidupan kita. Itulah Bapak Ibu yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi di tengah-tengah mereka menjalani masa penjajahan dan penindasan oleh kerajaan Babel, tahu-tahu ada firman Tuhan kepada mereka melalui nabi
bahwa suatu saat penderitaan mereka, kesusahan mereka, kesulitan mereka, apa yang mereka alami dari penjajah, yaitu Raja Babel, akan berakhir. Bahwa suatu saat musuh Yehuda, musuh bangsa Israel, akan Tuhan musnahkan. Wah, itu sangat menyenangkan Bapak Ibu. Kenapa ada berita ini? Dan sebetulnya rohnya apa dari berita ini? Bahwa suatu saat penindas itu akan lenyap, si orang lalim itu akan lenyap. Itu artinya Tuhan mau menyatakan kasih setianya kepada bangsa Israel dengan cara melepaskan bangsa Israel dari musuh-musuh mereka. Melepaskan bangsa Israel dari kesulitan mereka. Melepaskan bangsa Israel dari penderitaan mereka. Jadi di tengah-tengah mereka sedang menjalani penjajahan, muncul berita dari Nabi seperti itu. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dulu sekali pada waktu bangsa Israel di Mesir, Tuhan sudah melepaskan mereka. Nah sekarang ini berita yang baru lagi, bahwa Tuhan akan melepaskan mereka, akan membebaskan mereka dengan cara membinasakan musuh Israel. Nah Bapak Ibu, Israel telah melewati dan sedang menjalani, terus kemudian mereka akan melewati masa-masa penderitaan mereka. Dan setelah melewati masa penderitaan mereka, yang muncul adalah mereka bukan lagi orang buangan. Mereka bukan umat terbuang, tetapi mereka adalah umat yang dikasihi oleh Allah dan umat yang menerima anugerah kasih sayang Allah. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID seperti ini yang menegangkan, yang seolah-olah tidak memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Ada mungkin juga putus asa, ada kekhawatiran ya dalam hidup kita. Tapi kiranya firman ini bagaikan air hujan yang datang di tengah-tengah panas terik, yang menyampaikan kepada kita bahwa suatu saat persoalan kita juga akan berakhir. Suatu saat kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan kita pasti berakhir. Tuhan pasti akan menolong. Karena kasih setia Tuhan tiada pernah berkesudahan. Tuhan tetap sayang kepada kita. Nah, bagian kita adalah tetap sabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah pergi dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan suatu saat seluruh kondisi kita ini dipulihkan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu keadaan setiap kami. Kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan kami anak-anak-Mu. Tapi Tuhan, terima kasih. Firman ini mengingatkan kepada kami bahwa kasih setia Tuhan tiada pernah berkesudahan, tiada pernah berakhir. Tuhan senantiasa sayang kepada kami. Dengan demikian Tuhan juga senantiasa sedang merancangkan kebaikan bagi kami, termasuk memulihkan keadaan kami. Karena itu Tuhan berilah iman yang besar di dalam hati kami untuk mempercayai hidup kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pendidikan anak-anak kami, dan juga bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bimbing kami, pimpin kami, dan kuatkan kami senantiasa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.